ya Pak, saya kenal RT segala macam. Iya, tapi tolong kerjasama nih kalau ada pendataan, tolong kasih Pak data Bapak, Kakak. Wah nanti disalahgunakan ini itu Pak. Pak Dawis itu jelas. Mereka kader RT itu alamat rumahnya ada di situ semua. Tapi kalau misalkan macam itu kan Bapak lapor ke RT. Nggak usah khawatir saya gitu. Jadi mereka ya alasannya aja seperti itu. Sekarang Bapak benar tinggal di situ. Benar Pak. Buktinya apa? Surat saya Pak, anak saya fotokopi. Bawa ke sini. Nanti tetap Bapak harus ke RT RW saya kasih formulir ini. Lampirkan fotokopi KTP dan KK. Karena kalau kepala keluarga masuk diblokir, itu nanti semua yang ada di KK itu masuk semua. 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk semua Pak. Nggak hanya dia aja, masuk semua. Nah ada juga yang kadernya kenal dengan suaminya, sering kelihatan tapi istri anaknya nggak ada, itu juga dimasukin, suaminya enggak. Gitu. Nah jadi sekali lagi kami mohon kerjasamanya, karena ini sudah bergulir, aturan ini harus berjalan. Ya artinya kalau memang Pak RT, Pak RW, FKDM tahu bahwa ini orang memang nggak tinggal di sini, jadi sarankan aja. Tapi kalau misalkan masih ada orang tuanya di sini, dia memiliki aset, ya suruh ke kelurahan. Apa nanti kami ada wawancara dengan mereka, ya kan? Jadi sekali lagi, artinya jangan semuanya di ini, karena kalau Pak RT RW sudah tanda tangan, dianggap mereka menyetujui. Bolehnya Pak RT RW tanda tangan, masa Bapak nggak boleh, ya kan? Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Ya saya bilang begini. Oke, sekarang saya usulkan untuk namanya dihilangkan dalam penataan NIK itu tadi. Nanti ini mau pemilu, sebentar lagi kan mau pemilu pilkada nih, kita bulan Oktober ya, apa bulan September mau pemilu. Itu nanti pasti akan dimasukin lagi. Bapak Ibu kan nanti disuruh mendata lagi orang-orang yang ini suara nih, ya kan? Gitu. Masukkan lagi. Nah, baiknya saya bilang kalau memang sudah punya rumah di sana, kita ngontrak di sana, biar sesuai pindahkan aja. Nanti kalau mau pindah ke sini lagi gampang. Sekarang pindah-pindah itu nggak susah, gampang. Yang penting yang punya alamat mau menjamin, Nah terus sekarang ada lagi problem. Ada mungkin saudara Pak RT, Pak RW yang seperti PPSU tadi, honor di Ragunan, honor di Kementerian Pertanian, dengan alasan kalau tidak KTP sini nanti kontraknya nggak bisa diperpanjang, ya kan? Nah, tapi kalau memang seperti itu semua ya nggak ada yang pindah-pindah nanti, ya kan? Artinya ya disarankan juga kalau memang Anda punya di tempat lain ada saudara, yang penting masih Jakarta, pindahin ke Jakarta. Kemarin ada satu pemadam sama mamangnya di sini, ya karena udah saking banyak dia nggak mau, udah pindah aja dah katanya. Kontrak dia di Jakarta Timur dipindahin ke sana, kan masih KTP DKI, nggak masalah. Kalau alasannya untuk perpanjang kontrak harus KTP DKI, Jakarta Timur pun masih KTP DKI. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan artinya Bapak Ibu yang punya alamat di sini kebebanan juga. Ini lagi dibuatkan tapi belum diperdakan. Nanti ada aturan dalam satu rumah itu hanya boleh ada 3 kepala keluarga. Lebih dari itu harus sudah keluar. Tapi belum, ini lagi diusulkan untuk aturan. Saat ini masih bebas. Mau 10, mau 12 dalam satu alamat masih bebas, nggak masalah. Gitu. Dan banyak juga alasan, Pak, kami pindah ke Bogor, punya kendaraan Pak, mobil, motor itu bagaimana? Nah ini pimpinan ini udah kerjasama dengan Jawa Barat, Banten, kabupaten-kabupaten kota yang ada di Jabodetabek. Jadi khusus orang-orang yang kena penataan non-NIK ini, pajak motor, pajak kendaraan, mereka mau pindah ke Bogor, misalkan mau ke Depok, itu nanti dibebaskan untuk biaya balik namanya. Jadi daerah ini mereka tuh pada senang dengan adanya penonaktifan ini. Kenapa? Kebanyakan orang Jakarta tinggalnya di mulai Depok, Citayam, Bogor, di Tangerang, Bekasi, itu hanya bayar PBB. Tapi pajak kendaraan mereka masuknya ke Jakarta. Nah, dengan dinonaktifkan ini mereka akan pindah semua, pajak kendaraan, mobil, motor akan masuk di sana, jadi income buat mereka. Jadi mereka menyambut baik, mereka senang gitu untuk yang Jabodetabek ini.
Jadi banyak persoalan-persoalan seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta kepada Pak RT, Pak RW, dilihat ini yang mengajukan formulir dari kami yang ada di kelurahan itu. Kalau memang nanti harus tanda tangan Pak RT RW, ya dilihat juga ini dikenal nggak orang ini ya kan? Ya kalau nggak dikenal ya jangan tanda tangan. Gitu. Tapi kalau dikenal pun juga, tapi kalau dia udah punya rumah di lain tempat ya disarankan pindah aja. Gitu. Karena ini kan nanti kalau memang ini tertib, administrasi sesuai semuanya, Bapak Ibu juga yang enak gitu, pusing-pusing nyarinya. Salah satu contoh sekarang DTKS yang dapat KJP, dapat KJMU, yang anaknya kuliah kan lumayan tuh sampai 8 juta dapatnya itu. Nah sekarang hampir setiap hari ngadu ke kelurahan bahwa anaknya sudah nggak dapat lagi. Ya saya sih nggak pusing-pusing nanyanya, ibu tinggalnya sesuai alamat KTP kakak enggak? Enggak pak, saya alamat KTP kakak RT 5 RW 6, tapi saya tinggalnya di RT 7 RW 8. Ya kan nggak sesuai, tapi sama-sama sih bagus sih, ya kan nggak sesuai alamatnya. Beda, walaupun masih bagusan. Nah ini dicoret sama Dinsos, dicoret sama Dinsos sesuai. Yang saya sampaikan di awal tadi, kurang lebih 5 triliun dana APBD DKI itu yang menguap ke orang-orang yang di luar DKI. Ya ini tadi, dia tinggal Citayam, anaknya sekolah yang di sini, masuk kakak yang di sini, KJP masih dapat. Tinggal di Banten, di Bekasi, Depok, dan seperti itu. Nah ini sudah ada penelitian dari Pemda DKI, muncullah salah satu mereka mendukung untuk penertiban NIK ini. Walaupun orang ngontrak punya hak untuk mendapat KJP, yang penting dia tinggal di situ, nggak masalah KTP kakaknya di situ. Nah sekarang ini banyak juga akhirnya dari Jati Padang dia kena penonaktif, dia pindah ke Kebagusan. Ya nggak masalah, yang penting sesuai alamatnya. Nah di Kebagusan dari RT ini yang saya sebutkan ini misalkan RW 6, RW 6, cuman Pak RT menyarankan pindah aja, kamu udah tinggalnya di RT 7, pindah. Ya kita rubah semuanya mulai dari kakak KTP, yang penting sesuai alamatnya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, kurang lebih dari saya. Nanti kalau memang mau ada sesi tanya jawab ya silakan pemaparannya. Dan sampai saat ini kalau ada warga yang nanya, belum ada yang dinonaktifkan, belum niknya ya. Yang baru dinonaktifkan saat ini tuh orang yang sudah meninggal. RT yang sudah tidak ada warganya itu sudah dimulai dinonaktifkan. Tapi kalau untuk penduduk-penduduk yang numpang alamat di tempat saudara, tempat orang tua, atau numpang di Pak RT RW belum ada, tapi sudah masuk di daftar. Kalau tidak diurus, nanti begitu terblokir, mengurus itu nanti nggak cukup waktu seminggu 2 minggu, bisa sebulan. Kasihan nanti kalau dia punya BPJS, sakit mendadak nggak bisa dipakai. Semuanya yang berurusan dengan NIK nggak akan bisa dipakai KTP-nya selama terblokir itu. Nah, ini kan masih banyak yang masyarakat sudah ketakutan datang, Pak saya diblokir nih, saya diblokirnya tahu dari mana ya kan? Belum ada yang diblokir, belum. Tapi masuk Pak, ini saya masuk di sini ya, masuk daftar ya, cek di data warga tadi Bu di Google ya, tapi belum ada yang dinonaktifkan ya. Jadi sampaikan seperti itu, belum ada, tapi kalau sudah masuk ya buru-buru diurus, jangan sampai nunggu diblokir, ini nggak bisa itu nggak bisa, nanti repot. Nah kalau sudah diblokir pun ini nanti kembali lagi ke RT RW, punya peranan RT RW nanti punya peranan. Saya nggak mau tanda tangan, situ udah nggak di sini, nggak bisa dibuka Pak. Gitu. Kalau situ nggak mau, saya nggak mau tanda tangan, kecuali kalau situ mau minta surat pindah Bambang, udah isi semua, saya tanda tangan, baru kita pindahkan. Gitu. Jadi artinya bapak-bapak punya kuatan sekarang kalau memang mau mereka pindah, dipaksa pindah. Jangan tanda tangan itunya, kita acaranya gitu kalau sudah terblokir. Tapi kalau bapak ibu tanda tangan nanti jadi pegangan dia. Masuk kok memang nggak mau ngebuka blokir, RT RW-nya setuju. Jadi dilema juga buat saya dan teman-teman ya kan. Gitu. Ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, mohon maaf saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi kalau ada sesi tanya jawab ya silakan yang mau ditanyakan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.